Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Bunga Maharani dari jurusan Ilmu Komunikasi dengan NIM F1C023032. Sekarang kita bakalan membahas tentang apa itu pengertian dari resiliensi. Seperti yang teman-teman tahu, resiliensi adalah daya lenting suatu individu saat mampu bertahan dari kondisi masalah dan bangkit kembali. Atau, resiliensi adalah kapasitas individu untuk merespons secara sehat dan produktif ketika berhadapan dengan kesengsaraan atau trauma yang diperlukan untuk mengelola tekanan hidup sehari-hari atau kemampuan untuk beradaptasi dan tetap teguh dalam situasi sulit. Sekarang kenapa sih kita ini perlu untuk fokus membahas terkait resiliensi ini? Karena kita, terutama selaku mahasiswa, akan dihadapkan pada perubahan-perubahan. Misalnya perubahan sosial, perubahan kultur, perubahan budaya, peran, dan lain sebagainya. Nah, perubahan-perubahan tersebut diharapkan tidak menghambat tugas dan kewajiban mahasiswa di perguruan tinggi, akan tetapi juga diharapkan untuk tetap mendukung peningkatan-peningkatan terhadap ketahanan mental mahasiswa. Contoh dari resiliensi, ada seorang mahasiswa yang sedang menghadapi banyak masalah, tapi masih bisa mengikuti pelajaran-pelajaran mata kuliah dengan baik. Pengertian adaptif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu sikap dan kemampuan dalam kemudahan terhadap penyesuaian pada situasi terbaru yang ada. Rinald Kasali dalam bukunya yang berjudul Change mengungkapkan bahwa dunia terus mengalami perubahan, sehingga setiap individu dan perusahaan mesti berubah untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang ada. Apalagi dunia ini sangat dinamis dan misteri. Tak ada siapapun yang dapat mengetahui apa yang akan terjadi terhadapnya esok hari. Kesiapan sikap adaptif mesti diperlukan dalam menjalani kehidupan secara baik. Dunia ini mempunyai masa yang berbeda-beda. Hal tersebut membuat dunia penuh dengan sesuatu hal yang bersifat misteri. Seseorang tidak akan tahu bagaimana nasib hidupnya kelak. Misalkan dalam aspek lingkup teman, sahabat, asmara, pekerjaan, keluarga, dan lain-lain. Sehingga dalam hal ini, untuk melewati segala hal misteri yang mungkin tidak mengenakan hati, dibutuhkan sikap adaptif yang tinggi. Semua itu sangat membantu dan bermanfaat bagi seseorang untuk bisa melalui segala hal yang tidak diinginkan dalam hidupnya dengan lebih baik. Halo semuanya, perkenalkan saya Kevin Reinhardt dengan NIM F1A023-068 dari jurusan Sosiologi. Berikut adalah contoh-contoh perilaku sikap adaptif dalam lingkungan kampus. Pertama, adalah menyusun rencana studi yang fleksibel. Mahasiswa yang adaptif pasti memiliki rencana studi yang fleksibel yang memungkinkan mereka untuk menyesuaikan mata kuliah mereka jika ada perubahan dalam jadwal atau ketersediaan kelas. Kedua, menghadapi tantangan akademik. Mahasiswa yang adaptif tidak menyerah ketika menghadapi kesulitan dalam mata kuliah tertentu. Mereka mungkin mencari bantuan tambahan, seperti tutor atau konselor akademik, dan mengubah pendekatan belajar mereka. Yang ketiga adalah kemampuan berkolaborasi. Mahasiswa yang memiliki sikap adaptif akan lebih mampu bekerja dalam kelompok yang berubah-ubah dan beradaptasi dengan berbagai gaya bekerja dari rekan-rekan mereka. Berikut adalah contoh-contoh perilaku sikap adaptif dalam lingkungan kampus. Pertama, adalah menyusun rencana studi yang fleksibel. Mahasiswa yang adaptif pasti memiliki rencana studi yang fleksibel yang memungkinkan mereka untuk menyesuaikan mata kuliah mereka jika ada perubahan dalam jadwal atau ketersediaan kelas. Kedua, menghadapi tantangan akademik. Mahasiswa yang adaptif tidak menyerah ketika menghadapi kesulitan dalam mata kuliah tertentu. Mereka mungkin mencari bantuan tambahan, seperti tutor atau konselor akademik, dan mengubah pendekatan belajar mereka. Yang ketiga
adalah kemampuan berkolaborasi. Mahasiswa yang memiliki sikap adaptif akan lebih mampu bekerja dalam kelompok yang berubah-ubah dan beradaptasi dengan berbagai gaya bekerja dari rekan-rekan mereka. Okay, good. Halo, perkenalkan nama saya Bel Nurhadini dari kelas B dengan NIM F1C023132. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian arti jujur. Jujur adalah sifat atau perilaku yang menunjukkan ketulusan dan kejujuran dalam segala hal, terutama dalam berbicara, bertindak, dan berpikir. Seseorang yang jujur selalu berusaha mengatakan yang sebenarnya, tidak menyembunyikan fakta, tidak menipu, dan tidak melakukan penipuan. Mereka bertindak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan nilai-nilai moral dan etika, bahkan ketika itu sulit dan beresiko. Sifat jujur sangatlah penting di kalangan mahasiswa, karena hal itu dapat membantu dalam memastikan integritas akademik, menciptakan hubungan yang sehat, mendukung pembelajaran yang efektif, dan mempersiapkan mahasiswa untuk masa depan yang sukses. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Dela Supadesti dengan NIM F1C023020. Nah, tadi teman aku udah jelasin nih mengenai pengertian dari jujur. Sekarang aku bakal kasih tahu teman-teman contoh dari sikap jujur di dunia perkuliahan. Yang pertama, jangan keseringan tipsen. Ayo teman-teman, udah berapa kali nih tipsen sebelum tes? Yang kedua, jujur selama perkuliahan, jangan mencontek. Nah, berhubung bentar lagi kita mau TS, jangan mencontek ya teman-teman. Dan yang ketiga dan yang paling penting adalah jangan bohongin orang tua kalian mengenai dana yang kalian keluarkan selama di dunia perkuliahan. Apalagi untuk anak rantau nih. Dadah! Hai guys, aku Andaru Galisa Putro dari Sosiologi dengan NIM F1A 023056. Aku mau jelasin tentang peduli guys. Peduli adalah sebuah nilai dasar dan sikap memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di sekitar kita, atau sebuah sikap berkepihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan, atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Salah satu contoh peduli yaitu kita membantu teman yang lagi kesusahan atau lagi membutuhkan uang, kita bisa meminjamkannya ya teman-teman. Mungkin itu dari aku. Terima kasih. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh apa saja peduli yang diterapkan bagi mahasiswa Unsut itu sendiri. Yang pertama, peduli terhadap teman. Kita bisa melakukan apa saja. Sikap kepedulian kita seperti membantu entah itu materi yang kurang jelas, membantu teman yang kesusahan saat di jalan, dan sebagainya. Lalu yang kedua yaitu sikap peduli terhadap lingkungan yang ada di kampus. Mengembalikan buku perpustakaan yang dipinjam. Lalu peduli terhadap lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan. Tidak mencoret fasilitas yang ada di kampus. Lalu juga tidak merokok sembarangan di tempat. Jadi itulah contoh-contoh sikap peduli yang harus diterapkan, terkhususnya bagi mahasiswa Unsut itu sendiri. Terima kasih.